Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan hari ini anak-anak beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada kekurangan satu apapun. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi ini, ada kalanya kita berdoa. Semoga apa yang kita inginkan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, mudah kita pahami, diberi kepahaman serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma li fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, kita alangkah baiknya sebelum ibu memulaikan materi ini, kita membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa setiap materi ibu di like dan juga subscribe ya. Baiklah anak-anak ibu, pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10. Insya Allah ini adalah materi terakhir ya, pada bab terakhir pada semester 1. Jadi kita sudah memasuki atau sudah belajar bab ke-6 ya, tentang meneladani dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Materi ini ibu jelaskan, ibu sampaikan secara langsung melalui daring ya, ataupun media online. Adapun kompetisi dasar pada materi kali ini yaitu menganalisis substansi, strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Adapun tujuan pada pembelajaran kali ini ya, semoga peserta didik atau anak-anak mampu menganalisis substansi, strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menentukan substansi, strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dengan benar. Baiklah, dakwah Rasulullah di Mekah ya, ada beberapa contoh penyiksaan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan juga para pengikutnya. Kemudian nanti kita akan menjelaskan perjanjian Aqobah, apa saja perjanjiannya, isi perjanjian Aqobah yang pertama, yang kedua itu apa, kemudian peristiwa hijrahnya kaum muslimin. Selanjutnya bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian strategi dakwah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah selama di kota Mekah. Kemudian Rasulullah Nabi Muhammad SAW serta wahyu yang pertama. Baiklah anak-anak, kita lanjut ya. Pada malam 17 Ramadan atau 6 Agustus, bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi, saat beliau sedang berkontemplasi atau bersemedi di dalam Gua Hiro, malaikat Jibril datang serta membawa wahyu dan menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membacanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyi ayat pertama, Iqra ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah, itu perintah yang pertama.
Kemudian inilah wahyu pertama turun dan juga merupakan penobatan beliau sebagai Nabi dan Rasul. 2,5 tahun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya ayat tersebut, maka jelaslah misi dakwah yang harus dilakukan beliau adalah mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa ataupun yang Maha Satu. Adapun isi daripada ajaran pokok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, yang pertama tentang akidah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk membawa ajaran tauhid. Itu dikarenakan oleh masyarakat Mekah yang masih larut dalam kemusyrikan. Ajaran ini adalah ajaran-ajaran utama yang diemban kepada Rasulullah, bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Ajaran ini sangat diyakini oleh Rasulullah dan pengikutnya, dengan diyakininya bahwa Allah akan memberi kebahagiaan. Kemudian ajaran yang kedua, Nabi Muhammad tampil sebagai orang-orang yang mulia di hadapan semua orang. Ia adalah sosok yang jujur atau dikenal dengan Al-Amin, suka menolong, menjaga persaudaraan, sopan santun, lembut, dan menghormati setiap orang. Hal ini pun diterapkan dan diajarkan kepada masyarakat atau pengikutnya. Sekarang strategi dakwah Rasulullah selama di Mekah, selama berdakwah di kota Mekah. Nah, mulainya kapan Nabi berdakwah? Rasulullah mulai berdakwah di Mekah setelah mendapatkan wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan besarkan nama Tuhanmu. Kemudian strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah selama di kota Mekah. Yang pertama yang dilakukan Rasulullah yaitu secara sembunyi-sembunyi. Setelah wahyu itu turun, Rasulullah SAW mulai berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi untuk menyerukan, mengajak manusia-manusia agar beriman kepada Allah dan menganut agama tauhid atau Islam. Pada waktu awal beliau berdakwah, seruannya hanya diikuti oleh kerabat terdekatnya saja, ya seperti istri beliau. Strategi yang kedua, barulah beliau berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan mulai ketika Rasulullah SAW menyuruh kepada orang-orang Mekah. Ia berdiri di atas bukit dan berteriak dengan suara lantang memanggil mereka ataupun memanggil orang-orang Quraisy. Seiring dengan itu, turunlah wahyu Allah agar Rasulullah SAW melakukannya secara terbuka dan juga secara terang-terangan. Reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW, kaum kafir Quraisy terus berupaya menggalang kekuatan agar Rasulullah SAW dan upayanya dalam penyebaran ajaran Islam dapat dihentikan. Berbagai upaya mereka lakukan, mulai mengajak berdialog dan mengiming-iming berbagai bantuan hingga kekerasan yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat mereka, pengikut ajarannya. Puncak dari kejengkelan mereka ataupun kaum Quraisy ya adalah dengan cara memboikot Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta pengikutnya dari boikot ekonomi dan juga politik. Meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan agama Islam. Para pemuka Quraisy juga menyuruh para penyair untuk mengejek dan menghina Rasulullah SAW beserta ajarannya. Kaum kafir Quraisy menghina dan mengejek setiap pengikut Nabi Muhammad SAW seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal. Mereka terus menghina Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya meskipun telah mendapat perlindungan dari Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Seringkali Abu Jahal dan istrinya melempari Nabi Muhammad SAW dengan benda yang menjijikkan. Tapi apa yang beliau lakukan? Nabi tidak pernah membalas dengan hal yang sama
ataupun kejahatan dibalas dengan kejahatan. Inilah yang jadi suatu kebanggaan daripada pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kaum kafir Quraisy mengadakan pemboikotan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Muslim, Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muthalib. Isi pemboikotan tersebut ditulis dalam selembar surat dan digantung di Ka'bah. Yang isinya, satu, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Kedua, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan nikah. Itu isi selebaran pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan juga kaum Muslim. Ada beberapa alasan mengapa kaum kafir menolak dan menentang ajaran yang dibawa Rasulullah. Di antaranya, ya, alasan yang pertama, kesombongan dan keangkuhan bangsa Quraisy menganggap dirinya memiliki derajat yang paling tinggi. Mereka tidak menerima ajaran persamaan hak dan derajat yang dibawa oleh ajaran agama Islam ataupun oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, mengakui dan menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan menurunkan dan menjatuhkan derajat dan martabat serta mengancam kedudukan mereka. Alasan yang kedua, penolakan mereka, ya, kedua, fanatisme buta terhadap leluhur kebiasaan yang telah mengakar dan turun-menurun, ya, dalam melaksanakan penyembahan berhala dan kemusyrikan lainnya, menyebabkan mereka sangat sulit menerima ajaran tauhid dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini masih banyak, ya, kaum Quraisy yang menyembah selain pada Allah, patung-patung. Kemudian alasan mereka yang ketiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Penolakan mereka terhadap Rasulullah SAW secara politis dapat melemahkan eksistensi dan juga pengaruh kekuasaan, ya, mereka. Jika mereka menerima Rasulullah SAW dengan ajaran yang dibawanya, tentu saja akan berakibat pada lemahnya pengaruh dan kekuasaan yang mereka yang mereka bawa. Itu alasannya. Sekarang contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan juga para pengikutnya. Satu, melakukan dudukan. Demi Allah, seumpamanya matahari diletakkan supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan menghentikannya, sehingga Allah memberikan kemenangan kepadaku atau aku akan binasa dalam berjuang. Kedua, melakukan penyiksaan setelah gagal memujuk Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy, ya, mulai menggunakan cara lain, yaitu dengan cara-cara kekerasan dan penyiksaan. Bentuk penyiksaan yang dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, ya, antara lain, yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW sedang bersujud di Ka'bah, Abu Jahal meletakkan kotoran unta di jubahnya. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW pergi ke Masjidil Haram pada waktu fajar, di sepanjang jalan yang dilewati Nabi Muhammad ditaburi duri supaya beliau menderita dan juga kesakitan. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sedang sujud di Masjidil Haram di waktu fajar. Oleh Utbah bin Mu'idz diberi kotoran busuk yang ditaruh di atas punggung beliau. Kemudian yang keempat, mengancam pada sahabat Nabi dan menyiksanya terhadap Bani Hanafi. Beberapa banyak kekejaman yang dilakukan dan penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Peristiwa perjanjian Aqabah, adanya penolakan dan perlawanan dari Quraisy. Nabi berniat untuk berdakwah ke kabilah-kabilah Arab di luar suku Quraisy tanpa diketahui siapapun. Nabi pergi ke Taif untuk menemui Sakif agar ia dan masyarakatnya menerima dan memeluk Islam. Tetapi Sakif menolak dengan kejam dan menghasut Nabi. Nabi berlapang dada
bersabar dan tidak pernah putus asa. Kemudian dia juga mendatangi Bani Kindah, Bani Kolbi, Bani Hanifah, dan juga Bani Amir bin Sa'ah. Dan di antara mereka tidak ada satupun yang menerima Nabi serta ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada waktu musim haji tiba, datanglah Nabi ke Mekah. Kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru tanah Arab, Nabi berdakwah dan mengajak umatnya untuk memeluk Islam. Tanpa tanda kemenangan tiba dari Yasrib ataupun kota Madinah. Yasrib adalah kota yang dihuni oleh orang Arab dan orang Yahudi. Di antara mereka terdapat jemaah orang dari suku Khazraj dan juga Aus dari Yasrib. Kedua suku ini ataupun suku Aus dan suku Khazraj selalu berperang untuk merebut kekuasaan. Inilah yang menyebabkan kedua suku lebih mudah menerima kehadiran Nabi karena Yahudi kalah. Suku Aus dan Khazraj menjadi penguasa. Tapi dendam yang dimiliki Yahudi membuatnya untuk mengadu domba kedua suku dari Arab ini. Perang saudara dimenangkan oleh suku Aus. Kedua suku ini menyadari akan ruginya permusuhan. Oleh karena itu, mereka sepakat mengangkat Abdullah bin Muhammad sebagai pemimpin. Namun tidak terlaksana karena ada beberapa orang dari suku Khazraj sedang mengerjakan ataupun pergi haji. Peristiwa perjanjian Aqabah, kedatangan orang Khazraj diketahui oleh Nabi. Seperti biasanya setiap musim haji, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam kepada kabilah-kabilah yang sedang melakukan haji itu. Kali ini beliau menjumpai orang-orang Khazraj. Mereka ini sudah ada yang mempunyai pengertian ya tentang agama ketuhanan. Kemudian mereka juga seringkali mendengar dari orang-orang Yahudi di negeri mereka tentang akan lahirnya seorang Nabi pada waktu yang dekat. Segeralah mereka mencurahkan perhatian kepada dakwah yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka itu. Dan pada waktu itu mereka langsung beriman setelah mereka yakin bahwa Muhammad itu adalah Nabi yang mereka nanti-nantikan. Nah, peristiwa itulah merupakan titik terang bagi perjalanan risalah Nabi Muhammad SAW. Orang Khazraj yang masuk Islam ini tidak lebih dari 6 orang, tetapi mereka lah yang membuka lembaran baru sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW setibanya di Mekah, di Yasrib dari kota Mekah. Yasrib atau sekarang dikenal dengan kota Madinah. Mulailah mereka menyiarkan kepada kerabat mereka tentang kebangkitan Nabi akhir zaman Muhammad SAW yang berada di kota Mekah. Berkat kegiatan mereka, hampir setiap rumah di Madinah itu sudah mendengar dan bercakap-cakap tentang Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada tahun ke-12 sesudah kenabian, yaitu tepatnya 621 Masehi, datanglah ke Mekah di musim haji 12 orang penduduk Yasrib atau penduduk Madinah. Mereka menemui Rasulullah secara rahasia di Aqabah. Di tempat inilah mereka mengadakan baiat ataupun perjanjian di atas dasar dengan Nabi. Pertama, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak, memfitnah, dan juga tidak akan mendurhakai Muhammad SAW. Perjanjian yang kedua, dalam sejarah dinamakan Baiatul Aqabatil Ula atau perjanjian Aqabah yang pertama karena dilangsungkan di Aqabah untuk pertama kalinya. Sesudah selesai pembaitan ini, Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair bersama mereka ke Yasrib untuk mengajarkan Al-Quran dan agama Islam. Maka agama Islam pun tersebar ke seluruh dunia, ke setiap rumah dan keluarga penduduk Yasrib, kecuali beberapa keluarga kecil orang ataupun suku Aus. Selanjutnya, perjanjian Aqabah yang kedua pada tahun 622 Masehi saat ke-13 tahun kenabian, berangkatlah serombongan penziarah dari Yasrib ke Mekah untuk mengerjakan haji.
orang-orang Islam itu mengundang Rasulullah agar mengadakan pertemuan dengan mereka di Aqabah pada hari Tasyrik. Sesudah selesai melakukan upacara haji, keluarlah orang-orang Islam dari perkemahan mereka menuju Aqabah secara sembunyi-sembunyi pada waktu tengah malam. Di tempat itulah mereka berkumpul menunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejumlah 73 orang laki-laki dan juga 2 orang wanita. Rasulullah pun datang didampingi oleh Abbas, paman beliau, yang di masa itu masih belum menganut agama Islam. Pertemuan ini dikenal sebagai perjanjian Aqabah kedua. Sampai mereka juga berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia di waktu suka maupun duka, di waktu bahagia maupun sengsara. Kami hanya akan berkata benar, yang benar di mana saja kami berada dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak bergentar terhadap ejekan dan celaan siapapun. Peristiwa hijrah kaum muslimin ke Abisnia ataupun Habsi, kemudian yang kedua hijrah ke Yasrib ataupun Madinah. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah kurang memuaskan ataupun belum berhasil, maka beliau hijrah ke Abisnia, ya, dengan alasan untuk menghindari bahaya penyiksaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abisnia. Kemudian alasan hijrah yang pertama, sejumlah 15 orang laki-laki dan 4 perempuan, jadi 11 laki-laki dan 4 perempuan, berangkat secara sembunyi dan sesampainya di sana mendapat perlindungan dari Raja Najasyi. Kemudian yang ketiga, ya, hijrah Nabi Muhammad yang kedua pada tahun 615 Masehi, berangkat sebanyak 80 orang laki-laki yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib hingga sesudah Nabi hijrah ke kota Yasrib ataupun Madinah. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran bagi kaum muslimin, ya. Kenapa mereka khawatir? Ya, dikarenakan kaum muslimin akan menjadi kuat dan kembali ke Mekah untuk menuntut balas. Kemudian kaum muslimin akan dapat menjalin hubungan yang luas dengan masyarakat Arab. Oleh karena itulah mereka mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah kepada Najasyi agar mau menyerahkan kaum muslimin yang berhijrah di sana dengan mempersembahkan hadiah yang sangat besar. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika Nabi dan para pengikutnya hijrah ke Al-Habsyi. Peristiwa hijrah kaum muslimin menimbulkan kekhawatiran bagi kaum muslimin karena paduka raja mereka yang datang ke negara Tuhan ini adalah budak-budak kami yang tidak punya malu. Ya, mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka dan tidak menganut agama paduka ataupun agama Kristen yang dianut oleh paduka. Mereka membawa agama dan mereka ciptakan sendiri yang tidak kami kenal dan tidak juga paduka kenal. Kami diutus oleh pemimpin-pemimpin mereka, orang tua mereka, paman mereka dan juga keluarga mereka supaya paduka sudi mengembalikan orang-orang itu kepada pemimpin-pemimpin kami. Mereka lebih tahu betapa orang-orang itu mencemarkan dan memercah agama mereka. Kedua utusan itu juga berkata. Najasyi kemudian memanggil kaum muslimin dan bertanya kepada mereka, agama apa ini yang sampai membuat tuan-tuan meninggalkan masyarakat tuan-tuan sendiri? Ja'far bin Abi Thalib yang menjawab, dengan pernyataan yang demikian fasih dan juga santun, akhirnya Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada kaum muslimin sehingga kemudian mereka hidup untuk beberapa lama di negeri yang jauh dari tanah kelahirannya. Paduka raja, masyarakat kami masyarakat yang bodoh, menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan berbagai macam kejahatan, memutuskan hubungan dengan kerabat, tidak baik dengan tetangga, dan yang kuat menindas yang lemah. Demikianlah keadaan masyarakat kami hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan kami sendiri yang kami kenal
asal-usulnya jujur, dapat dipercayai dan juga bersih. Ia mengajak kami hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, meninggalkan batu-batu dan patung-patung yang selama ini kami dan nenek moyang kami sembah. Ia melarang kami berdusta, menganjurkan untuk berlaku jujur, menjalin hubungan kekerabatan, bersikap baik kepada tetangga, dan menghentikan pertumpahan darah. Ia juga melarang kami melakukan segala perbuatan jahat, menggunakan kata-kata yang dusta dan keji, memakan harta anak yatim, dan mencemarkan nama baik perempuan yang tidak bersalah. Ia meminta kami menyembahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya atau menduakannya. Jadi, yang kami sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunggal, tidak mempersekutukannya dengan apa dan siapapun. Segala yang diharamkan kami jauhi, yang dan dihalalkan kami lakukan. Karena itulah kami dimusuhi, dipaksa meninggalkan agama kami. Karena mereka memaksa kami, menganiaya dan menekan kami. Kami pun keluar menuju negeri Paduka ini. Padukalah yang menjadi pilihan kami. Senang sekali kami berada di dekat Paduka, dengan harapan di sini tidak ada penganiayaan. Kemudian yang kedua, hijrah ke Madinah atau kota Yasrib. Peristiwa ikrar Aqabah yang kedua diketahui oleh orang-orang Quraisy. Ya, yang kedua, tekanan intimidasi siksaan terhadap kaum muslimin semakin meningkat. Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib ataupun kota Mekah. Dalam 2 bulan saja hampir semua kaum muslimin 150 orang telah berangkat ke Yasrib. Hanya Abu Bakar dan Ali yang masih menjaga dan membela agama Nabi di Mekah. Akhirnya Nabi pun hijrah setelah kabar kaum Quraisy akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berhijrah ke Yasrib. Ya. Kemudian sesampainya di Kuba, Nabi beristirahat di rumah Ummi Kalsum bin Hindun. Kemudian di halaman rumah inilah Nabi Muhammad SAW membangun masjid pertama pada masa Islam, yaitu Masjid Kuba. Ketika Nabi memasuki Yasrib ataupun kota Madinah, ia dielukan oleh penduduk kota itu dan menyambut kedatangannya dengan penuh kegembiraan. Hingga akhirnya nama Yasrib diganti dengan Madinatul Nabi atau kota Nabi, atau Madinatul Munawwarah, atau dikenal dengan kota yang bercahaya. Karena memang dari sinilah, dari kota Yasrib lah sinar Islam memancar ke seluruh penjuru dunia. Anak-anak, demikianlah materi terakhir kita pada bab dakwah Rasulullah di Mekah. Mudah-mudahan kalian pahami. Insya Allah pada semester kedua kita akan lanjut, ya, Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang dakwah Rasulullah di kota Madinah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Bila ada kesalahan itu murni datangnya dari Ibu sendiri. Tapi kalau memang itu benar maka datangnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Tugas untuk anak-anak pada bab kali ini, silakan anak-anak membuat ringkasan tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian materi ini bisa anak-anak share lewat WA Ibu di 0813 733 25300. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.